warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia dari kelas MM2 dengan NIM 0703222025. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah video dengan tujuan untuk menyelesaikan UTS saya di mata kuliah proses stokastik dengan Ibu dosen Rina Widiasari. Nah, di sini tugasnya itu mereview sebuah jurnal dari teori Markov. Nah, jurnal yang saya ambil adalah berjudul Model Statistik Berbasis Rantai Markov untuk Prediksi Pergerakan Partikel. Nah, selanjutnya apa sih latar belakang dari jurnal itu yang saya review? Nah, di sini ada efisiensi CFD DEM terbatas, ada kebutuhan model cepat, yang terakhir ada model rantai Markov atau MCM. Nah, yang pertama kita akan bahas efisiensi CFD DEM terbatas. Simulasi computation fluid dynamics memberikan pergerakan partikel yang akurat dan detail dalam calculating fluid bed atau CFB, tetapi menurut beban komputasi yang sangat tinggi dan waktu pemrosesan yang lama. Yang kedua, kita akan bahas kebutuhan model cepat. Untuk mempercepat simulasi aliran gas padat di CFD reset, diperlukan model statistik yang dapat menggambarkan keteraturan makroskopis pergerakan partikel dengan beban komputasi yang lebih rendah. Selanjutnya, model rantai Markov. Nah, model rantai Markov ini menawarkan pendekatan yang andal untuk memodelkan proses partikel dalam sistem granular atau menghindari penyelesaian persamaan dinamika yang rumit. Selanjutnya ada metode yang dipakai adalah mengembangkan MCM dari CFD ke DEM. Nah, yang pertama itu dia simulasinya itu prosesnya dimulai dari CFD DEM, selanjutnya ke hitung matriks P, selanjutnya ke MCM Monte Carlo, dan yang terakhir umpan baliknya. Nah, selanjutnya kita akan bahas detail model rantai Markov atau MCM. Nah, di sini konsep intinya itu ada proses stokastik diskret di mana transisi keadaan hanya bergantung pada keadaan saat ini atau properti Markov. Yang kedua, pembagian ruang. Riset CFD dibagi menjadi M times dan cell yang mempresentasikan keadaan spasial. Nah, yang ketiga itu ada vektor keadaan, menggambarkan lokasi partikel pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu ada matriks probabilitas transisi atau P. Nah, matriks P ini dihitung dari data sampel CFD ke DEM atau 10 detik hingga 15 detik, mempresentasikan probabilitas perpindahan partikel dari keadaan dalam suatu langkah waktu. Selanjutnya kita akan bahas efisiensi komputasi perbandingan waktu. Nah, keuntungan paling signifikan dari MCM adalah peningkatan kecepatan komputasi yang drastis dibandingkan dengan CFD dan DEM. Nah, itu yang pertama ada 50 hari. Nah, 50 hari ini waktu yang dibutuhkan untuk simulasi 5 detik berikutnya. Selanjutnya ada 30 minggu. Nah, 30 minggu ini waktu yang dibutuhkan untuk MCM mensimulasikan periode yang sama. Nah, yang terakhir ada 100 tahun, yaitu menawarkan kecepatan komputasi sekitar 100 kali lebih cepat daripada CFD DEM. Selanjutnya, ada analisis distribusi probabilitas partikel. Nah, itu untuk memprediksi distribusi partikel secara mudah menggunakan operasi matriks sederhana yang mencerminkan karakteristik aliran makroskopis. Selanjutnya itu ada distribusi waktu tinggal, yang dimana perbandingan distribusi waktu tinggal partikel
menunjukkan bahwa MCM secara akurat menangkap nilai rata-rata, meskipun dengan variasi yang lebih kecil. Selanjutnya ada perbandingan struktur aliran dan pencampuran, yang dimana di sini ada struktur cluster, yaitu menunjukkan pembentukan cluster partikel. Yang kedua ada hasil MCM yang lebih halus, yaitu matriks probabilitas rata-rata waktu menghasilkan kurva pencampuran dan distribusi yang jauh lebih halus. Yang terakhir, akurasi makroskopis, yaitu tren pencampuran aksial rata-rata waktu fluidasi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pencampuran aksial partikel, yang dimana pencampuran aksial partikel ini menunjukkan tren makroskopis yang serupa, tetapi MCM memberikan kurva yang jauh lebih mulus. Nah, pada kecepatan 4 meter per sekon, kurva MCM menjadi mulus setelah 17 detik dan sangat selaras dengan nilai pencampuran rata-rata. Peningkatan kecepatan fluidasi meningkatkan kecepatan pencampuran aksial dan frekuensi fluktuasi, tren yang ditangkap oleh kedua model. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu apa sih kesimpulannya? Nah, yang pertama ada kelebihan MCM, yaitu kecepatan komputasi 100 kali lebih cepat dari beban komputasi yang rendah. Yang kedua ada keterbatasan, yaitu sulit untuk memproduksi struktur klaster partikel atau karakteristik pergerakan sesaat. Selanjutnya pengembangan. Nah, apa sih pengembangan ini? Yaitu mengintegrasikan MCM dengan submodel transfer massa, panas, dan reaksi kimia. Dan selanjutnya masalah aliran gas, yaitu mengkombinasikan MCM dengan model 2 fase tradisional untuk mengatasi masalah aliran fase gas tanpa menyelesaikan persamaan dasar CFD. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.